Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Richard Arnaldo. Yang terhormat Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Bapak Alimuddin Isau. Yang terhormat kepada para pejabat yang hadir dan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Rifan Fahriansyah, biasa dipanggil Rifan dari Humas Bea Cukai Pantoloan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai prosedur ekspor. Presentasi ini akan berlangsung kurang lebih selama 10 menit dan untuk yang ingin bertanya akan diberi kesempatan di akhir presentasi. Izinkan saya untuk berpantun. Siang hari makan bakso basi, malam hari makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, mari mulai membahas materi. Nah, pertama, mengapa sih kita harus ekspor? Ini adalah pertanyaan yang mendasar bagi kita semua, baik pemerintah ataupun pengusaha, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus melakukan ekspor? Bapak Ibu bisa lihat sendiri di slide ini terdapat data-data bahwa pada tahun 2018 jumlah UMKM Indonesia itu ada sebanyak 64,2 juta dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 116,97 juta orang. Kemudian UMKM juga berkontribusi sebanyak 60,34% terhadap produk domestik bruto. UMKM juga berkontribusi sebesar 14,37% terhadap ekspor nasional. UMKM juga berkontribusi terhadap 97% penyerapan tenaga kerja, dan terakhir UMKM berkontribusi terhadap 50% investasi. Kita bisa lihat bahwa UMKM sangat memegang peran penting terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ekspor menjadi salah satu mesin untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau mengatakan, kita dihadapkan pada sebuah lingkungan dunia yang bergerak sangat cepat. Ekspor merupakan salah satu engine growth yang sangat penting. Lalu, apa manfaat ekspor untuk Bapak Ibu sekalian? Kegiatan ekspor ini tentu saja mampu menciptakan permintaan efektif baru yang membuat barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi untuk menaikkan produktivitas. Kemudian, kegiatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan skala bisnis Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita berbicara tentang prosedur kepabeanan di bidang ekspor. Hanya 5 langkah saja Bapak Ibu, sangat mudah. Pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. NIB ini bisa didapatkan dari website oss.co.id dan pastikan juga NIB Bapak atau Ibu memiliki akses kepabeanan ekspor. Jika belum, maka Bapak atau Ibu perlu datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP untuk melakukan perubahan data. Kedua, Bapak atau Ibu datang ke kantor kami mengajukan permohonan install modul PEB dengan melampirkan persyaratan KTP, NIB, NPWP, dan izin usaha terkait. Ketiga, Bapak atau Ibu mengajukan permohonan izin muat di luar kawasan pabean dengan melampirkan invoice, packing list, dan bill of lading atau airway bill. Hal ini perlu dilakukan karena Pelabuhan Pantoloan belum menjadi kawasan pabean,
yang artinya belum sepenuhnya berada di bawah pengawasan bea cukai, sehingga setiap pemuatan atau pembongkaran barang ekspor maupun impor memerlukan izin dari bea cukai setempat, dalam hal ini bea cukai pantoloan. Yang keempat adalah Bapak Ibu mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB melalui modul yang sudah diinstal tadi dengan melampirkan dokumen yang sama seperti invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, dan dokumen perizinan lainnya jika dibutuhkan. Pengajuan PEB paling cepat adalah 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang masuk kawasan pabean. Terakhir, dokumen Bapak Ibu akan diteliti oleh sistem komputer kami dan akan mendapatkan persetujuan dengan diterbitkannya nota pelayanan ekspor. Nah, NPE ini adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang Bapak atau Ibu sudah bisa diekspor. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat mudah bukan? Nah, ini adalah beberapa cerita sukses dari perusahaan atau UMKM di berbagai daerah yang sudah berhasil melakukan ekspor melalui asistensi oleh bea cukai, instansi terkait, dan pemerintah daerah setempat. Melalui klinik ekspor, kami juga melaksanakan asistensi kepada pengguna jasa dengan memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam ekspor. Kami tentu mengharapkan Bapak atau Ibu bisa mengikuti jejak mereka. Nah, gimana? Apakah Bapak Ibu tertarik untuk melakukan ekspor atau masih bingung? Jika Bapak Ibu masih bingung, bagaimana cara agarnya produk saya bisa dijual ke luar negeri, atau bingung terkait dokumen-dokumen yang harus disiapkan, Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor kami, kantor Bea Cukai Pantoloan, atau ke klinik ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, atau bisa juga hubungi layanan informasi di link yang tertera di slide ini. Baik, sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan ekspor itu sangat mudah, hanya ada 5 langkah saja. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Kedua, Bapak atau Ibu mengajukan permohonan install modul PEB. Yang ketiga, Bapak atau Ibu mengajukan permohonan izin muat di luar kawasan pabean. Keempat, Bapak atau Ibu mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Dan yang terakhir, terbitlah Nota Pelayanan Ekspor atau NPE. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Bisa ditanyakan langsung lewat open mic atau lewat kolom chat. Ya, sepertinya belum ada pertanyaan. Kalau begitu, saya cukupkan sampai di sini. Izinkan saya untuk menutup presentasi dengan pantun. Di kota Berlin banyak melati. Melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.